Selamat datang di Inspiratif 7 Menit. Kali ini kita akan menyelami sebuah cerita yang penuh ketegangan dan pelajaran hidup yang sangat berharga. Pastikan untuk menyimak sampai akhir agar kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini dengan lebih dalam. Bayangkan Pak Harto yang tiba-tiba terjaga dari tidurnya dengan panik. Ia baru saja menyadari bahwa kantong berisi 100 koin emas miliknya telah lenyap. Kehilangan harta sebanyak itu adalah pukulan telak baginya. Dalam suasana yang penuh kepanikan, Pak Harto menggeledah setiap sudut rumahnya dengan bantuan para pelayan, tetangga, dan sahabat. Namun, suasana di rumah Pak Harto bagaikan gunung berapi yang siap meletus. Kehilangan harta sebanyak itu mengubahnya menjadi sosok pemarah dan menakutkan. Dalam amarahnya, Pak Harto mulai menuduh pelayannya telah memasuki kamar tanpa izin dan bahkan memukuli mereka. Ia menjadi skeptis terhadap semua orang, bahkan yang telah lama setia mengabdi padanya. Sementara itu, di tengah kekacauan, Anya, putri kecil Agus si tukang kebun, menemukan secercah harapan di taman yang tenang di bawah pohon rindang. Di atas rumput, Anya melihat sekantong kecil yang penuh kilauan. Rasa penasaran mendorongnya mendekati kantong itu, dan matanya bersinar penuh harapan. Anya menemukan kantong emas yang sedang dicari-cari oleh Pak Harto. Namun, keheranan yang awalnya murni berubah menjadi pikiran licik. Pak Harto yang telah kehilangan kendali berteriak dengan suara menggelegar, "Ini tidak mungkin, kantong ini berisi 150 koin emas. Kalian pasti telah mencuri 50 koin emas lainnya." Anya mencoba menjelaskan bahwa ia hanya menemukan 100 koin emas di dalam kantong itu. Tapi Pak Harto tak mau mendengar. Ia menuduh Anya dan Agus sebagai pencuri. Bahkan ia mengancam akan membawa mereka ke pengadilan jika mereka tidak mengganti kekurangan koin emas tersebut. Agus yang merasa tuduhan itu tidak adil, memutuskan untuk melawan. Ia tidak akan membiarkan putrinya menanggung beban tuduhan yang tidak benar ini. Dengan tekad yang bulat, Agus menantang Pak Harto untuk membuktikan tuduhannya di pengadilan. Pak Harto yang telah terbuai oleh amarah dan kesombongan menerima tantangan tersebut dengan penuh percaya diri. Ia yakin akan memenangkan kasus ini dan menghukum Agus serta Anya. Keesokan harinya, Agus dan Anya dihadapkan di pengadilan, tempat di mana mereka akan menghadapi tuduhan berat dari Pak Harto. Nasib mereka bergantung pada kebijaksanaan hakim dan kebenaran yang akan terungkap. Ruang sidang bagaikan kawah gunung berapi yang siap meletus. Di kursi terdakwa, Anya dan Agus duduk dengan wajah tegang, seperti busur panah yang siap dilepaskan. Di hadapan mereka, Pak Harto duduk dengan angkuh. Tatapannya tajam seperti burung elang. Persidangan pun dimulai. Jaksa penuntut melontarkan tuduhan dengan lantang, menuduh Anya dan Agus mencuri 50 koin emas dari Pak Harto. Kesaksian Pak Harto sendiri menyatakan bahwa kantongnya berisi 150 koin emas sebelum menghilang. Seolah-olah sebuah belati menusuk mereka. Agus membela diri dan putrinya dengan menjelaskan bahwa kantong itu hanya berisi 100 koin emas.
Anya mencoba menjelaskan dengan keyakinan penuh. Hakim yang mendengarkan dengan cermat setiap ucapan dari Anya. Ia bisa melihat ketulusan dan kejujuran dari mata gadis kecil itu. Hakim kemudian memutuskan untuk memanggil saksi-saksi yang ada. Setelah mendengarkan keterangan saksi dan semua fakta, hakim membuat keputusan penting. Baiklah, jika Pak Harto yakin kantong Anda berisi 150 koin emas, maka saya putuskan bahwa kantong yang ditemukan Anya dan Anton bukan milik Anda. Kantong itu pasti milik orang lain yang kehilangan 100 koin emas. Saya perintahkan agar Anya dan Agus boleh memiliki koin emas itu sebagai hadiah atas kejujuran mereka. Pak Harto terkejut dan tak percaya dengan keputusan hakim. Ia tidak menyangka bahwa keadaan yang semula ia anggap menguntungkannya malah berbalik begitu dramatis. Air mata bahagia menetes dari mata Anya dan Agus. Mereka bersyukur atas keputusan hakim yang adil. Setelah ruang sidang dibubarkan, terlihat Pak Harto masih duduk termenung di kursinya. Sang hakim menghampiri Pak Harto yang duduk sendirian, serta berkata, "Pengalaman ini harusnya menjadi pelajaran berharga bagi Anda. Ketamakan dan kecurigaan hanya akan membawa Anda kehilangan arah dan tidak ada kebaikan di sana. Anda harus belajar percaya dan menghargai orang lain. Kejujuran adalah kunci kebahagiaan dalam hidup." Setelah beberapa hari usai persidangan itu, Pak Harto memutuskan untuk datang ke rumah Anya dan ayahnya, yang dimana si Agus sudah memutuskan untuk tidak bekerja lagi kepada Pak Harto. Dengan perasaan tegang namun penuh hormat, Agus mempersilahkan Pak Harto untuk duduk dan meminta izin mengambil kantong kecil berisi emas itu untuk dikembalikan kepadanya. Namun Pak Harto segera menghentikannya. Ia pun menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke sini. Dengan rendah hati dan penuh penyesalan, Pak Harto pun menyampaikan permintaan maaf yang mendalam. Dan ia benar-benar telah menyesali perbuatan atas apa yang dilakukannya kepada Anya dan Pak Agus. "Simpanlah koin emas itu adalah milikmu. Hakim telah memutuskannya, dan jika kamu merasa tidak enak, anggaplah itu hadiah dariku, karena telah menyadarkanku atas ketamakan yang mengerikan ini," ucap Pak Harto. Dari kisah ini kita belajar bahwa menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kemanusiaan adalah kunci hidup yang lebih baik. Semoga kita semua bisa lebih bijak dalam setiap tindakan kita. Sekian video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komentar positif jika video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya.